seorang perempuan desainer yang bernama Bumi. Kelemahan Bumi saat ia berbicara, ia sedikit terbata-bata. Ayahnya bernama Arun dan ibunya sudah lama meninggal dunia. Arun sangat sayang kepada anaknya. Arun memiliki seorang teman yang bernama Tats. Mereka sangat dekat hingga Bumi menganggap kalau Tats seperti pamannya sendiri. Bumi akan segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nerats, yang merupakan seorang dokter. Esokan harinya, seperti biasa, Arun pergi ke toko sepatunya. Seorang laki-laki yang bernama Jetu, yang merupakan tetangga Bumi, ia selalu mengantar dan menjemput Bumi ke tempat kerjanya, sehingga ia sudah menganggap Bumi seperti kakaknya sendiri. Setelah menyiapkan semua undangan pernikahan anaknya, Arun mengantar semua undangan termasuk ke tempat pemilik toko sepatunya yang ternyata memiliki seorang anak yang bernama Vishal. Vishal adalah laki-laki yang juga mencintai Bumi, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya Vishal sangat bersedih mendengar Bumi akan segera menikah, hingga suatu hari ia menemui pamannya yang bernama Dauli. Dauli merupakan pemilik bioskop dan ia selalu menyakiti orang yang menentang keinginannya. Dauli memiliki seorang anak buah yang bernama Gulam yang ahli dalam hal membuat tato. Vishal mengatakan kalau cintanya ditolak oleh Bumi. Dauli meminta kepada Vishal agar mengatakan cintanya sekali lagi kepada Bumi. Jika Bumi masih menolak, Dauli berjanji akan membantu Vishal untuk mendapatkan Bumi. Beberapa hari menjelang pernikahan Bumi, Vishal menemui Bumi dan mengatakan kalau ia mencintai Bumi. Tapi Bumi menolak dan setelah dipaksa oleh Vishal, Bumi marah dan langsung menampar Vishal yang membuat Vishal merasa sangat terhina. Saat pulang dari tempat kerjanya yang diantar oleh Jetu, di tengah perjalanan Jetu mengatakan kalau ia ingin buang air kecil. Setelah selesai, Jetu melihat Bumi sudah menghilang dan ternyata Bumi dibawa oleh Vishal, Dauli, dan Gulam. Mereka membawa ke bioskop dan membius Bumi. Mereka memperkaos Bumi secara bergiliran. Setelah beberapa lama, Bumi terbangun dan merasa kesakitan. Ia menyadari kalau dirinya telah diperkaos, tapi ia sama sekali tidak tahu dengan pelakunya. Dengan merasa sangat sedih, Bumi pulang dan meratapi nasibnya. Tapi istri Tats akhirnya mengetahui apa yang dialami oleh Bumi. Ia meminta agar ini semua dirahasiakan agar acara pernikahannya dengan Nerats tetap terlaksana. Dan beberapa hari kemudian acara pernikahan Bumi pun akan dilaksanakan. Arun sangat bahagia karena anaknya segera menikah. Sebelum acara pernikahan dimulai, Nerats menghampiri Bumi. Bumi menceritakan semuanya atas apa yang telah dialaminya. Hati Nerats sangat hancur mendengar hal itu, dan ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Arun sangat bingung mengapa semuanya pergi. Setelah dijelaskan oleh Bumi, Arun dan Tats kemudian melaporkan ini semua ke pihak polisi. Polisi pun langsung berencana untuk datang ke rumah untuk menanyai semua tentang apa yang dialami oleh Bumi. Tapi ternyata Bumi telah hilang entah kemana. Ternyata Bumi dibawa oleh Vishal dan Dauli. Bumi akhirnya tahu kalau ternyata yang telah memperkawasnya adalah Vishal, Dauli, dan Gulam. Bumi berhasil melarikan diri, tapi Vishal dan Dauli terus mengejar. Hingga sampai di sebuah jembatan, Bumi terjebak. Ia memutuskan melompat ke jembatan, tapi Vishal berhasil menarik rambut Bumi. Dengan penuh amarah, Dauli menggunting rambut Bumi dan membuat Bumi terjatuh. Dauli berkali-kali menembak Bumi dan mereka sangat yakin kalau Bumi telah meninggal. Tapi ternyata Bumi masih selamat dan ia sekarang sudah berada di rumah sakit. Arun tak tega melihat kondisi anaknya. Ketika Bumi sadar, ia menceritakan semua kejadian kepada ayahnya, termasuk siapa saja yang telah memperkawasnya. Di tempat lain, Dauli akhirnya mengetahui kalau Bumi masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Akhirnya kasus ini masuk ke persidangan dengan tersangka mereka bertiga. Tapi di persidangan, seorang pengacara bayaran mampu membela kliennya dan mempermalukan keluarga Arun. Apalagi di saat Bumi yang menjawab secara terbata-bata yang menurut pengacara itu Bumi telah memfitnah klien-kliennya. Hingga akhirnya Arun yang tak tega diperlakukan di depan orang banyak meminta maaf kepada ketiga laki-laki bejat itu. Arun akhirnya mencabut laporannya. Arun meminta maaf kepada Bumi karena tidak bisa memberikan keadilan kepada anaknya. Suatu hari terlihat kakaknya Jetu, keluarga dari Vishal, Dauli, dan Gulam datang ke rumah Bumi dan meminta maaf. Kakak Jetu memberikan handphone Jetu yang di dalamnya berisi
rekaman video pemerkosaan Bumi. Ternyata Jetu terlihat dalam kejahatan itu dan Jetu juga ikut memperkaos Bumi. Bumi sangat merasa sedih. Jetu yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri mampu melakukan hal itu. Keluarga mereka meminta maaf kepada Arun dan Bumi, tapi Arun meminta agar sebaiknya mereka semuanya keluar saja. Setelah semuanya diketahui oleh Bumi, ia akhirnya meminta agar ayah membunuh semua pelaku. Arun mengajak anaknya untuk ikut melakukan misi balas dendam ini. Suatu malam, Arun menculik Jetu. Jetu sangat terkejut, ternyata yang menculiknya adalah Arun dan Bumi. Awalnya ia berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi Arun menjelaskan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Jetu. Ternyata selama ini Jetu telah bekerja sama dengan Vishal dan yang lainnya. Jetulah yang telah memberikan obat bius. Ia juga berpura-pura kencing di malam itu. Ia juga memberitahu bahwa Bumi masih selamat dan dirawat di rumah sakit. Jetu meminta maaf kepada Arun, tapi pada akhirnya Arun dan Bumi tidak memaafkan Jetu. Hingga pada suatu malam, Jetu terpaksa membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan pisau ke lehernya hingga Jetu meninggal. Di tempat lain, Arun mendatangi markas Gulam. Karena Gulam gemar membuat tato, Arun pun membuatkan tato di dahi Gulam yang bertuliskan pemerkaos. Setelah itu Arun memukuli Gulam hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Gulam melaporkan ke Dauli. Terlihat di sana Vishal sangat ketakutan. Gulam akhirnya datang menemui Bumi dan ingin mencelakai Bumi, tapi untunglah ada Tats yang menyelamatkan Bumi. Tapi Tats yang kepalanya terbentur akhirnya mengalami luka di bagian kepalanya hingga membuat Tats meninggal dunia. Melihat sahabatnya meninggal, Arun semakin marah dan emosi hingga ia memutuskan untuk membunuh Vishal, Gulam, dan Dauli. Arun mendatangi Gulam dan menyiksa Gulam habis-habisan. Setelah tak berdaya lagi, Gulam dibawa ke rel kereta api dan membiarkan Gulam dilindas kereta api hingga Gulam meninggal dunia. Mengetahui Gulam telah meninggal, Vishal sangat ketakutan hingga ia meninggalkan kampung itu. Ia menaiki sebuah bis, tapi tak disangka ternyata Arun sudah berada di dalam bis dan akan membunuh Vishal. Terlihat Bumi juga ada di dalam bis itu. Arun membenturkan kepala Vishal ke tiang bis dan memberikan pisau ke Vishal. Vishal diberi pilihan apakah memotong lehernya atau anunya. Vishal memohon ampun, tapi Arun meminta agar Vishal harus melakukan di antara dua pilihan itu. Pada akhirnya Vishal memilih untuk memotong anunya. Arun dan Bumi membawa bis itu dan di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Dauli dan anak buahnya. Arun kemudian sengaja mengeluarkan Vishal dari dalam bis dan ternyata Vishal sudah meninggal. Arun langsung menghabisi semua anak buah Dauli, tapi sayang perut Arun tertusuk besi yang membuatnya hampir mati. Dauli dan anak buah kembali ingin melecehkan Bumi di hadapan Arun, tapi Arun bangkit dan mencabut besi yang menancap di perutnya itu. Hingga ia sangat marah dan menghabisi semua anak buah Dauli. Arun pun menusuk kaki Dauli. Dauli sangat kesakitan dan ia melarikan diri di tengah-tengah para wanita yang sedang melakukan ritual perayaan. Dauli masuk ke kuil dan Arun pun menghajarnya. Arun mematahkan kaki dan lengan Dauli sampai ia hampir terjatuh ke jurang kuil yang di bawahnya terdapat kolam yang sangat dalam. Tapi Arun meraih rambut Dauli. Dauli meminta maaf kepada Arun, tapi Arun mengatakan kalau pemerkaos harus mati seperti itu. Lalu Bumi memotong rambut Dauli seperti apa yang pernah dilakukan Dauli kepadanya. Disaksikan para wanita yang sedang melakukan puja di sana. Dauli pun terjatuh ke dalam kolam dan tenggelam di kolam tersebut. Bumi pun membuang selendangnya ke dalam kolam dan seketika itu para wanita juga melempar selendang mereka. Akhirnya Dauli pun tewas. Arun memeluk Bumi dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen.